Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Fadila Agani, berikut catatan redaksi. Jambi melawan virus corona. Wabah virus corona semakin meluas di Indonesia. Wabah virus mematikan ini telah memasuki Provinsi Jambi. Satu orang warga Jambi dinyatakan positif COVID-19 pada Senin 23 Maret 2020. Satu pasien yang diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi dinyatakan positif terjangkit virus corona. Hal ini diketahui dari adanya rilis yang dilaporkan oleh media harian COVID-19. Juru bicara COVID-19 Provinsi Jambi Johansah mengatakan, temuan positif corona di Jambi ditemukan pada 23 Maret 2020. Pasien tersebut berjenis kelamin laki-laki berusia 55 tahun. Johansah menuturkan pihak tim terpadu penanganan virus corona akan segera mengecek kesehatan para tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi dan setiap orang yang bersinggungan dengan pasien akan segera dilakukan isolasi. Artinya saat ini ada penambahan kasus baru sebanyak 65 orang di Indonesia. Hingga jumlah keseluruhan warga negara di Indonesia yang terjangkit virus corona yakni 579 orang. Umur seorang laki-laki umur 55 tahun dinyatakan positif virus corona. Jadi secara resmi pihak Provinsi Jambi sudah menyampaikan bahwa ada satu orang, seorang laki-laki umur 55 tahun yang sudah positif virus corona. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jika merujuk dari keterangan sebelumnya, dari 6 pasien suspek corona yang diuji tes laboratorium, hanya laki-laki yang diduga merupakan pejabat di Kabupaten Tebo tersebut yang tengah dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi, dan pasien lainnya sudah diperbolehkan pulang. Juru bicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi Johansah mengatakan, pihaknya akan melakukan kontak tracking atau pelacakan terkait aktivitas pasien tersebut. Tracking dilakukan di seluruh tempat di mana pasien melakukan aktivitas. Tentunya ada upaya yang akan kami lakukan. Pertama, tentunya kita akan melakukan tracking kontak dengan seorang pria yang sudah dinyatakan positif virus corona tersebut. Dan tentunya segala upaya yang akan dilakukan oleh tim gugus tugas akan segera kami sampaikan ke publik. Terima kasih. Warga Kabupaten Tebo meminta pemerintah kabupaten maupun Provinsi Jambi terbuka dalam menginformasikan pasien yang terjangkit virus COVID-19. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak berlarut resah dalam menghadapi penyebaran virus corona. Menanggapi kabar yang menyebutkan Sekda Tebo positif terjangkit virus corona, pemerintah Kabupaten Tebo langsung menggelar konferensi pers. Dalam konferensi pers tersebut, Wakil Bupati Syahlan mengaku
hingga Selasa 24 Maret siang belum menerima hasil lab secara resmi dari Provinsi Jambi. Melalui Wakil Bupati Tebo Syahlan, Pemkab Tebo sejauh ini belum memperoleh informasi yang pasti dari pihak Provinsi Jambi. Apakah satu pasien yang telah dinyatakan positif tersebut adalah benar warga Tebo ataupun bukan? Namun dikatakan Syahlan, pernyataan dari jubir Provinsi Jambi terkait umur dan jenis kelamin dari pasien yang telah dinyatakan positif ini sama dengan pasien yang dirujuk dari Tebo ke Jambi. Ditegaskan pula oleh Wakil Bupati Syahlan, meskipun benar atau tidaknya informasi tersebut, pemerintah Kabupaten Tebo langsung mengambil langkah-langkah antisipasi agar penyebaran wabah corona tidak meluas, seperti dilakukan penyemprotan disinfektan di beberapa wilayah seperti tempat ibadah, sekolah, dan perkantoran. Untuk mengantisipasi, bukan kita memvonis bahwa yang kita rujuk itu adalah yang dinyatakan positif, tapi antisipasi dari kita untuk melakukan hal-hal yang dimaksud. Kemudian bagi masyarakat yang merasa pernah kontak dengan pasien yang kami rujuk, kalau merasa ada merasa demam, batuk, pilek, sesak napas, segera melaporkan diri, minta diperiksa di puskesmas ataupun fasilitas. Adanya informasi seorang pasien positif terjangkit COVID-19 di Provinsi Jambi membuat masyarakat Jambi, khususnya Kabupaten Tebo, bertanya-tanya terkait kepastian pasien yang positif tersebut. Pasalnya pemerintah Provinsi Jambi ataupun Kabupaten Tebo tidak menyebutkan nama secara langsung dan hanya menyebutkan umur saja. Zamani, warga Tebo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak terbuka terhadap informasi pasien positif COVID-19 kepada warga. Apabila adanya keterbukaan akses informasi pasien positif dengan menyebutkan nama, maka warga yang berkontak langsung dengan pasien tersebut bisa memeriksakan diri dan melakukan antisipasi. Jika sikap pemerintah bersikap tertutup dalam akses informasi pasien positif COVID-19, bagaimana warga bisa mengantisipasi dalam mencegah wabah yang mematikan tersebut? Keinginan kita seperti apa? Keinginannya, oke lah, terkait masalah sekda, kita fokus ke masalah sekda Tebo. Seharusnya pemerintah bisa secepat mungkin memberikan informasi yang positif. Karena sekda itu pejabat publik. Sedangkan kita lihat saja, seorang menteri aja langsung dia terbuka bahwa dirinya terkena corona, terpapar virus corona. Sehingga masyarakat yang pernah berkontak fisik maupun bersosialisasi dengan dia, pernah berhubungan dia, bisa segera memeriksakan diri. Kalau seperti ini bagaimana keadaan di Tebo ini? Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan status isolasi lokal mandiri untuk Kabupaten Tanjab Timur. Keputusan lockdown lokal diambil untuk mencegah virus corona. Selasa 24 Maret 2020,
pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar rapat membahas sejumlah kebijakan dalam mengantisipasi wabah virus corona. Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto turut dihadiri oleh Sekda, sejumlah asisten Setda Tanjung Jabung Timur, seluruh kepala OPD dan camat lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Rapat ini digelar dalam mengambil langkah antisipasi dini serta kebijakan demi mewaspadai penyebaran COVID-19. Dari hasil rapat, Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto secara tegas mengatakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengambil langkah mengisolasi lokal mandiri dengan menutup seluruh akses masuk ataupun keluar dari Tanjab Timur. Setiap ASN bahkan masyarakat Tanjab Timur yang tengah berada atau berasal dari Jambi turut dilakukan pelarangan masuk ke wilayah Tanjab Timur. Hal ini guna mengoptimalkan isolasi lokal secara mandiri. Ditegaskan pula bagi seluruh ASN di Tanjab Timur tidak ada yang diperbolehkan keluar dari wilayah kabupaten. Untuk mencegah ASN asal Jambi meninggalkan wilayah Tanjung Jabung Timur, Balai Diklat dan Mes PKK serta beberapa tempat lain digunakan sebagai tempat tinggal untuk ASN sementara. Tidak hanya itu, Bupati Romi juga meminta kepada seluruh stakeholder untuk berkoordinasi dengan kepala desa hingga RT untuk memperketat akses masuk dan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terutama di perbatasan seperti di Desa Air Hitam Laut. Ya, mulai hari ini tidak ada satupun pegawai yang boleh keluar dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita mengisolasi lokal. Tidak ada satupun. Saya sudah minta kepada Kadis Perhubungan kemarin malam tadi, saya sudah minta hari ini kumpulkan mobil-mobil dinas jam 2 di halaman kantor Bupati. Saya minta dikumpulkan semuanya mobil-mobil dinas bersiap eselon 3, eselon 4 untuk kumpul, dan Ibu Kadis Kesehatan siapkan apa nih? Sebaiknya untuk disemprot hari ini. Sementara itu, Sekda Tanjab Timur Sapril menuturkan, untuk ASN yang notabene berasal dari Jambi hingga 14 hari ke depan akan melakukan kerja dari rumah saja. Dan untuk yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti staf ahli, PHHT dan eselon 4 bekerja dari rumah. Dan hanya pejabat eselon 2 dan 3 saja yang masuk dan bekerja seperti biasa. Merah mungkin untuk Provinsi Jambi. Kita mengambil kebijakan setengahnya, artinya sebagaimana kita ketahui karyawan-karyawati atau ASN yang bekerja di Tanjab Timur berasal atau bertempat tinggal di Jambi sebagian, dan itu kita mengadopsi SE Menpan itu untuk mempekerjakan mereka dari rumah, khusus karyawan-karyawati atau ASN yang beralamat atau bertempat tinggal di Provinsi Jambi. Jadi selama 14 hari ke depan, dimulai dari hari ini, mereka tidak masuk kerja yang staf dan yang eselon 3 dan PTT. Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto mengeluarkan imbauan untuk sementara, di mana seluruh kegiatan perdagangan hanya dapat dilakukan oleh pedagang lokal. Sementara untuk pedagang dari luar kabupaten tidak diperbolehkan masuk. Instruksi ini tegas diberikan setelah pemerintah kabupaten melakukan koordinasi bersama Disperindak Tanjab Timur, Dinas Ketahanan Pangan, dan sejumlah OPD terkait lingkup Pemkab Tanjab Timur. Dalam rapat bersama OPD beserta jajaran, Bupati Tanjab Timur Romi Haryanto menuturkan dan menginstruksikan kepada OPD terkait untuk menutup pasar kalangan sementara waktu. Dalam hal ini guna meminimalisir polemik,
bahwa Pasar Kalangan memiliki fungsi penting dalam menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat Tanjab Timur. Bupati Romi meminta dinas terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindak untuk berani menjamin ketersediaan pasokan dalam daerah. Meski saat ini Pasar Kalangan masih buka, namun pengawasan ketat terpantau dilakukan. Namun ditegaskan pedagang dari Jambi tidak diizinkan masuk sementara waktu. Ibu Putih, kawan Bapak, Pol PP, tugas Pol PP hari ini, saya minta selama 2 minggu tidak ada lagi kegiatan bongkar muat di Talang Bapak maupun di Gunung Putih. Itu tugas Pol PP hari ini, mungkin koordinasi dengan KPPD, perhubungan mungkin nantinya. Fasilitas umum kita seperti taman-taman untuk kali ini kita tutup. Sementara itu, Kepala Disperindak Tanjab Timur Hero Suratman mengatakan, kebijakan ini diambil guna mengantisipasi penyebar luasan virus corona, yakni dengan melakukan penyetopan masuknya pedagang dari luar kabupaten sementara waktu. Kebijakan ini berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yang Pasar Kalangan yang ada binaan dengan Dinas Perindak itu ada 7 pasar, Pak Bupati. Alhamdulillah dari 7 pasar itu memang pedagangnya mayoritas itu hampir 50% adalah pendatang, pedagang dari pedagang kalangan. Namun saya dari KTM memang sejak 2 minggu ini pasar-pasar aja itu sudah mulai agak berkurang untuk bertransaksi penjualan. Nah, namun untuk kalau memang kita tutup murni Pak, takut masalah itulah sediaan bahan bakunya. Efek dari pengumuman 1 pasien positif terjangkit virus corona di Provinsi Jambi dapat terlihat di beberapa tempat perbelanjaan yang dipenuhi warga. Mereka panik hingga memborong stok bahan makanan. Store Manager Indogrosir Kerwin menuturkan, benar adanya peristiwa lonjakan pengunjung dengan pertumbuhan sebesar 85%. Senin 23 Maret, pemerintah Provinsi Jambi menyatakan seorang warga Provinsi Jambi yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir positif terjangkit virus corona atau COVID-19. Pasien tersebut merupakan laki-laki berusia 55 tahun. Jika merujuk dari keterangan sebelumnya, dari 6 pasien suspek corona yang diuji tes laboratorium, hanya laki-laki yang diduga merupakan pejabat di Kabupaten Tebo yang tengah dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Efek dari pengumuman pasien positif corona di Jambi dapat terlihat di beberapa tempat perbelanjaan di kota Jambi yang dipenuhi warga. Mereka panik hingga memborong stok bahan makanan. Store Manager Indogrosir Kerwin menuturkan, benar adanya lonjakan pengunjung. Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh reporter JEK TV, terjadi peningkatan tajam di pekan keempat bulan Maret, yakni berkisar 729 orang dengan pertumbuhan sebesar 85%. Sebelumnya pada pekan pertama bulan Maret, rata pengunjung berkisar 418 orang dan pertumbuhan sebesar 6%. Jumlahnya secara umum sih meningkat Ibu, jadi kunjungan rata-rata membernya itu meningkat. Kalau secara dari rata-rata bulan Februari sampai di akhir bulan Maret ini ya, week keempat atau minggu keempat, mungkin naik 85% dari kunjungan biasanya. Kerwin menyebut produk yang habis terjual yakni masker, Baiklin atau bahan pembuat hand sanitizer, dan vitamin C. Dirinya mengaku untuk stok gula pasir tersedia hingga bulan Maret, sedangkan stok beras, mie, dan telur masih tersedia hingga April. Diinformasikan di Indogrosir sendiri per 30 buah telur dijual seharga Rp38.850.
Indomie bagi member dijual di kisaran Rp90.800 hingga Rp94.200 per dus atau karton. Untuk masker memang saat ini kondisi kosong, tapi kita akan coba mengisi bayarnya apabila ada barang, kita akan segera order dan kita akan segera dilakukan juga customer. Masyarakat Provinsi Jambi harus benar-benar waspada terhadap penyebaran virus corona. Dalam beberapa kasus kematian pasien positif corona, pasien tersebut dimandikan dan dikuburkan hanya oleh keluarga inti dan tim kesehatan tanpa dihadiri pelayan. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa lagi. Hingga Senin 23 Maret, kasus kematian akibat virus corona atau COVID-19 di Indonesia telah mencapai 48 orang. Kasus ini selalu mengalami peningkatan setiap hari. Mirisnya dalam penanganan jenazah pasien corona harus ditangani secara medis agar tidak menular kepada orang lain. Akan adanya sejumlah protap yang dijalankan untuk menguburkan jenazah pasien terjangkit virus corona. Kenyataan pahit dialami seorang warga Jakarta, Eva Rahmi Salama, yang harus mengantarkan kepergian ibundanya tanpa kehadiran saudara maupun tetangga. Disebutkan dalam akun Instagramnya pada Jumat 2 Maret 2020, ibu dari Eva meninggal karena virus corona. Pada foto yang diunggah Eva Rahmi Salama, terlihat hanya ada 3 orang tengah berdoa di samping pusara di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Beberapa orang lainnya adalah petugas pemakaman. Berikut beberapa langkah dalam penguburan jenazah pasien virus corona yang dikutip dari Pedoman Kesiapsiagaan nCoV di Indonesia. Petugas kesehatan harus menjalankan kewaspadaan standar ketika menangani pasien yang meninggal akibat penyakit menular. APD lengkap harus digunakan petugas yang menangani jenazah jika pasien tersebut meninggal dalam masa penularan. Jenazah harus terbungkus seluruhnya dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus sebelum dipindahkan ke kamar jenazah. Jangan ada kebocoran cairan tubuh yang mencemari bagian luar kantong jenazah. Pindahkan sesegera mungkin ke kamar jenazah setelah meninggal dunia. Jika keluarga pasien ingin melihat jenazah, diizinkan untuk melakukannya sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah dengan menggunakan APD. Petugas harus memberi penjelasan kepada pihak keluarga tentang penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit menular. Sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya harus diperhatikan ketika seorang pasien dengan penyakit menular meninggal dunia. Jenazah tidak boleh dibalsem atau disuntik pengawet. Jika yang akan diautopsi harus dilakukan oleh petugas khusus, jika diizinkan oleh keluarga dan direktur rumah sakit. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi. Jenazah hendaknya diantar oleh mobil jenazah khusus. Jenazah sebaiknya tidak lebih dari 4 jam disemayamkan. Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Jambi Dr. Maulana membenarkan tim gugus tugas COVID-19 Kota Jambi tidak hanya fokus pada pencegahan, namun juga sudah masuk pada tahap penanganan. Hal ini karena Kota Jambi sudah masuk zona merah dengan adanya 1 kasus positif COVID-19. Penanganan COVID-19 sejauh ini harus mengacu pada protokol kesehatan yang telah disiapkan, mulai dari penanganan kriteria orang dalam pantauan, kategori pasien dalam pengawasan, screening swab, dan jika sampai meninggal dunia, maka tim kesehatan memiliki tata laksana yang harus dipatuhi. Harus dipatuhi, mulai dari pemandi jenazahnya menggunakan APD, prosesi pemakamannya dan sebagainya, itu semua sudah ada protokol sesuai dengan protokolnya. Jadi kami berharap bahwa protokol ini harus kita patuhi, karena apabila tidak menjalankan protokol ini secara ketat, konsekuensinya adalah penyebaran kepada orang-orang lain.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Jambi Tarmizi Sibawaihi mengatakan, proses memandikan dan mengkafani jenazah pasien virus corona harus dilakukan sesuai protokol medis dan pihak yang berwenang, namun tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Bagaimana ini? Terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, tidak sembarangan orang.